Salsabila, perwakilan dari teman-teman dari Poltekkes jurusan keperawatan. Dan di sini kita akan sharing mengenai sedikit hasil dari pengajian kami selama kami berdinas atau berjaga di posko dari RT 13 dan 14. Sebelumnya yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Kuala, kemudian yang terhormat Bapak RW 3 Kelurahan Kuala Lumpur, yang terhormat Bapak RT 13 dan 14 dari Kelurahan Kuala Lumpur, yang terhormat pengurus Masjid Al-Furqon Kelurahan Lumpur, dan yang terhormat di Puskesmas yang mungkin sedang dalam perjalanan kemari, serta yang terhormat tamu undangan dan rekan-rekan sekalian yang sudah menghadiri acara kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul malam ini di Masjid Al-Furqon yang kita cintai ini untuk membahas mengenai rapat kerja yang akan dilakukan atau bisa dibilang program kerja dari kami mahasiswa yang akan dilakukan atau diimplementasikan di Kelurahan Kuala Lumpur, terkhusus di RT 13 dan 14. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sebelum memasuki acara inti, saya terlebih dahulu akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini, di mana yang pertama itu pembukaan, kemudian kata sambutan yang akan disampaikan oleh ketua kelompok kami, lalu perwakilan dari Puskesmas, dan juga kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak RT 13 sekaligus membuka acara kita pada malam hari ini. Kemudian yang ketiga doa, dan yang keempat penutup. Hadirin sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua ada kata sambutan. Yang pertama kata sambutan dari ketua kelompok kami kepada saudara Rezona, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata para syekh itu, setiap orang menjawab salam dan diucapkan salam kembali, maka keberkahan, kelancaran rezekinya akan dilimpahkan pada seorang tersebut. Maka dari itu saya ulang kembali biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah Kuala Lumpur akan mewakili, yang kami hormati RW 03 Lumpur, yang kami hormati RT 13 dan 14 Lumpur, yang kami hormati 15 juga ada bapaknya ya, alhamdulillah. Yang kami hormati seluruh pengurus masjid, imam, bilal, khatib dan ghaib. Yang kami hormati Bapak Ibu, masyarakat, kader, tokoh agama, tokoh adat Kuala Lumpur, serta tamu undangan yang berbahagia pada malam hari. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan penuh hikmat dan keberkahan kita masih diberinya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga Allah panggil kita ke sini untuk sama-sama silaturahmi dengan keadaan berbahagia, untuk senantiasa menghadiri undangan dari mahasiswa profesi Nas Poltekkes Bogor. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Habibana ya Nabina ya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaat dan bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, tamu undangan berbahagia, sebelumnya perkenalkan
perkenalkan kami dari mahasiswa profesi nurse, udah tamat sarjananya Pak, tinggal melanjutkan profesinya lagi dari Poltekkes Kemenkes 10 jurusan keperawatan. Notabene memang banyak cewek, bukan bidan ya Pak, beda. Nanti Bapak lihat banyak cewek dikatakannya bidan, perawat, karena masih ada 2 orang matangnya itu. Jadi yang perlu saya sampaikan ada beberapa poin, dan bersyukur pada malam hari ini bertemu bapak-bapak di sini dan disambut dengan hangat, penuh kebahagiaan. Ada juga ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk sama-sama membahas mengenai beberapa poin terkait tentang kesehatan yang terdapat di Lengkuing, terutama RT 13 dan RT 14. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kami sudah melakukan pengkajian, penjajakan dan survei di 2 wilayah RT tersebut, dan kami sudah mendapatkan hasilnya dan insya Allah nanti akan kami tampilkan. Tapi qadarullah ya Pak ya, tadi sudah ada gambarnya, sekarang biru. Harapannya semoga bisa sama-sama kita lihat. Yang kedua, bermohon maaf dari Bapak Ibu dosen kami, senantiasa mereka membersamai sebetulnya agenda pada malam hari ini. Mungkin qadarullah ada beberapa kegiatan yang tidak bisa mereka tinggalkan. Untuk itu titip hangat salam dari mereka untuk bapak-bapak di sini. Yang ketiga, Bapak Ibu, nanti sama-sama kita diskusikan, sama-sama kita dengarkan poin-poin tentang penyampaian. Kalau ada saran, masukan, kalau ada bimbingan yang senantiasa ingin Bapak sampaikan, kami berharap senantiasa nanti sama-sama kita berdiskusi, menyampaikan dari pikiran bapak-bapak, ibu-ibu tentang kebaikan RT 13 dan 14. Harapan nanti apapun yang kita diskusikan dapat dilakukan, diimplementasikan untuk kebaikan masyarakat gitu. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan perwakilan dari Puskesmas Kuala Lempung. Belum. Mungkin kita lewatkan. Selanjutnya akan disampaikan lagi kata sambutan dari Bapak RT 13 Kelurahan Lempung kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati pengurus masjid Ketua rombongan dan juga mahasiswa dan mahasiswi Universitas Poltekkes ya, dalam hal ini sama-sama kita laksanakan yaitu
Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, wabil khusus kepada Ketua Rombongan, mahasiswa dan mahasiswi dan PTKS, izin menyampaikan bahwasanya permohonan maaf itu mungkin dari pihak aparatur kelurahan. Hal ini Bapak Lurah menghadapi dengan cara yang bisa dijaga. Kemudian yang kedua kalinya masih terkait perangkat kelurahan, itu Ketua RW 03, karena beliau izin juga masih melaksanakan terakhir. Ini mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Terlebih untuk Ketua BKM Masjid dan juga Pak Imam, beliau sedang ada di luar kota, jadi mohon Pak. Sekali lagi dengan ketidakhadiran beliau ini mohon dimaafkan dan dimaafkan. Untuk selanjutnya tentu menyikapi acara pada malam hari ini, kami sebagai Ketua RT, sebagai tuan rumah, ada acara praktis praktik profesi nurse keperawatan. Tentu menyambut dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kemudian harapannya tentu adik-adik ya, mahasiswa dan mahasiswi tentu dari masyarakat untuk masyarakat. Mungkin dari itu keberadaan selama 5 minggu kalau tidak salah yang saya baru dapat informasi, mudah-mudahan mampu dan mau beradaptasi terutama dengan lingkungan, kemudian dengan warga masyarakat yang sungkan-sungkan untuk saling berbagi. Mudah-mudahan nantinya terjun di masyarakat itu sendiri bisa mempunyai atau memiliki bekal. Jadi karena itu keluhan dan saran sama-sama kita dapatkan, jangan sungkan-sungkan untuk saling berbagi kepada warga tentu paling utama. Kemudian daripada itu selanjutnya yaitu kegiatan ini yang sifatnya bisa menjadikan momentum, dalam arti kata nanti bisa menjadikan ruang-ruang warga masyarakat selain daripada kesehatan itu sendiri bisa menjadikan kenangan, mungkin bisa kinerjanya bisa yang sifatnya kemasyarakatan, mungkin ada hal kegiatan yang di luar kesehatan, mungkin bisa nanti dikoordinasikan dengan perangkat-perangkat. Mungkin dari itu tentu dalam kesempatan ini pula juga selaku KRT 13 mungkin sikap, perilaku dan lain sebagainya dari masyarakat kami sebagai mewakili Ketua RT 13 tentu mohon dimaafkan, memahami bila mana mereka banyak hal-hal yang kurang pantas terlepas di hati para mahasiswa dan mahasiswi dari PTKS itu sendiri. Kemudian permohonan maaf juga untuk sambutan, mungkin ada hal-hal yang kurang terkena sekaligus juga pelaksanaan malam hari ini sudah berkenan kita menempati Masjid Al-Furqan. Ya, kami sebagai ketua juga mengucapkan terima kasih juga kepada pengurus masjid bisa memfasilitasi untuk kegiatan praktek profesi nurse perawatan komunitas dan keluarga. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi kurang dan maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena acara praktek nurse, profesi nurse keperawatan komunitas dan keluarga wilayah Kelurahan Kuala Lumpur, Kecamatan Ratu Agung meliputi 2 RT yaitu RT 13, 14 dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan dibuka dengan resmi. Demikian kami serahkan kembali pada pembahasan. Terima kasih.
acara selanjutnya acara pembacaan doa yang akan dibawakan oleh saudara Indro. Kepada Indro kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, izin dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, izinkan saya untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah keberkahan dan rahmat-Mu pada acara ini. Jadikanlah acara ini sebagai sumber kebaikan, ilmu yang bermanfaat, dan amal saleh bagi kami semua. Mudahkanlah segala urusan kami dalam mengikuti acara ini. Ya Allah, kami memohon kepadamu, bimbinglah kami agar dapat menjalankan kegiatan ini dengan baik dan benar. Lindungilah kami dari segala kesalahan dan kehilafan. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan satukanlah kami dalam jannah-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian acara inti pada malam hari ini. Saya Salsabila sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan ataupun salah dalam penyampaian kata-katanya. Saya selaku MC untuk acara inti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk acara berikutnya akan dipandu dengan oleh moderator kita atas nama Rezuna. Kepada Rey, saya persilakan. Ya, Bapak Ibu, kita langsung saja ke penyampaian dari hasil injection kajian selama 1 minggu ini yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman kami. Sudah ya. Maaf ya Pak ya, ada beberapa kendala, nampaknya sama-sama lagi. Oke, langsung saja kami persilakan ke teman-teman kami seiring berjalan waktu untuk menyampaikan dari hasil yang telah kami kaji selama 1 minggu ini di RT 13 dan 14. Boleh kepada saudari Dea, kami persilakan untuk menyampaikan hasil. Baik, saya di sini akan menyampaikan hasil dari pengkajian kami selama beberapa hari ini di lingkungan RT 13 dan 14. Sembari menunggu, kami langsung mulai saja Pak. Hasil kegiatan yang telah dilakukan yaitu kegiatan pengkajian yang mendapatkan hasil untuk umur itu pada RT 14 dan 13 umur terbanyak dari usia
19 sampai 45. Selanjutnya, untuk jenis kelamin terbanyak di RT 13 dan 14 itu pengen buku kita lanjut. Baik, selanjutnya untuk tingkat pendidikan terbanyak di RT 13 dan 14 yaitu meliputi pendidikan SMA. Untuk pekerjaan terbanyaknya yaitu wira swasta, lalu diikuti dengan pekerja paruh waktu. Selanjutnya selanjutnya untuk agama untuk agama terbanyak di RT 13 dan 14 itu beragama Islam. Untuk penghasilan, rata-rata penghasilan masyarakatnya per bulan lebih dari 2 juta. Untuk tipe keluarga 75% di Kelurahan Lengkuing RT 13 dan 14 itu nuklir family. Untuk perumahan, untuk tipe rumah di RT 13 dan 14 itu tipe rumahnya sudah 95% permanen. Dan untuk ventilasi, setiap rumah itu sudah 90% menggunakan ventilasi. Pencahayaan yang terdapat pada rumah-rumah warga sudah terang 83%. Untuk sumber airnya, sumber air terbanyak yang digunakan oleh masyarakat di RT 13 dan RT 14 yaitu menggunakan sumber pompa sebanyak 74%. Dan jarak antara sumber air dengan septic tank itu sendiri terbanyak sudah berada di jarak lebih dari 10 meter sebanyak 57%. Untuk kondisi airnya sendiri itu tidak ada masalah. Berdasarkan pembuangan sampah di RT 13 dan 14 itu terbanyak diangkut oleh mobil sampah sebanyak 54%. Dan berdasarkan kondisi jambannya bersih. Untuk pembuangan limbahnya terdapat 34% tersumbat atau kurang lancar, sedangkan 66%-nya lancar. Untuk fasilitas kesehatan yang sering digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Lengkuing, terutama RT 14 dan 13, yaitu puskesmas sebanyak 89%. Dan untuk 3 penyakit terbanyak dalam 3 bulan terakhir ini seperti batuk pilek sebanyak 64%, lalu diikuti oleh hipertensi sebanyak 27%. Untuk anggota keluarga yang merokok, ini sangat tinggi angkanya, sebanyak 76% banyak keluarga yang merokok. Untuk aktivitas fisik di RT 13-14 ini, warganya jarang melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga sebanyak 83%. Dan untuk kebiasaan posyandu di RT 13-14 ini sudah berjalan dengan lancar. Untuk pengetahuan remajanya akan narkoba, ada 61% remaja beranggapan kalau narkoba itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Kebiasaan remaja, 53% remaja suka keluar rumah. Untuk penyakit yang diderita lansia terbanyak yaitu hipertensi sebesar 69%. Dari hasil pengkajian yang kami dapatkan, ada muncul beberapa masalah yang dapat diangkat, seperti yang pertama ada perilaku kesehatan cenderung beresiko yang ditandai dengan di wilayah RT 13 dan 14 terdapat 75,5% warga yang merokok. Dan dari hasil wawancara serta observasi didapatkan warga merokok di depan orang banyak. Warga yang merokok sudah menjadi kebiasaan dan susah untuk berhenti merokok. Masyarakat mengatakan banyak remaja juga mulai merokok di lingkungan terdekat. Terlihat kebiasaan remaja mengkonsumsi minuman kemasan seperti Power Air, Tegela, dan lain-lain. Banyak warga mengatakan membuang sampah dengan cara dibakar. Terdapat beberapa rumah warga yang tidak memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup.
karena ada beberapa selokan dengan rumah warga yang airnya menggenang. Untuk masalah yang kedua, ada ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan yang ditandai dengan dari hasil kuesioner sebesar 75% penyakit yang diderita oleh penduduk di RT 13 dan 14, yaitu batuk dan pilek, dan sebagian warganya biasanya membeli obat yang ada di warung. Untuk hasil dari wawancara dan observasi, masyarakat mengatakan jika sakit ringan hanya membeli atau meminum obat dari warung. Untuk masyarakat yang mengatakan batuk pilek sudah biasa terjadi pada anak-anak, dan masyarakat mengatakan hanya sekali misalkan kesehatan atau pelayanan kesehatan yang ada. Banyak orang tua mengatakan anaknya tidak mencuci tangan sebelum makan. Untuk masalah yang ketiga, didapatkan defisiensi kesehatan komunitas, di mana dari hasil kuesioner didapatkan sebesar 69,2% penyakit yang diderita lansia RT 13 dan 14, yaitu hipertensi, dan sebagian besar 61,1% remaja di RT 13 dan 14 tidak memahami tentang narkoba. Untuk hasil dari wawancaranya itu sendiri, wawancara dan observasinya itu sendiri, didapatkan masyarakat mengatakan bahwa dirinya tidak menderita hipertensi, dan sebagian masyarakat mengatakan bahwa ia menderita hipertensi namun tidak mengkonsumsi obat rutin. Selanjutnya, masyarakat mengatakan sering mengkonsumsi makanan asin dan berminyak karena katanya kalau nggak asin nggak enak ya Pak. Terus selanjutnya, masyarakat mengatakan tidak mengetahui tentang pengertian, tanda, dan gejala penyebab dan dampak dari penyakit. Untuk remaja itu sendiri, di RT 13 dan 14 mengatakan bahwa masih belum sepenuhnya mengetahui tentang narkoba. Selanjutnya, remaja di RT 13 dan 14 juga mengatakan tidak mengetahui jenis-jenis narkoba dan mengatakan tidak mengetahui dampak dari pemakaian narkoba. Kalau itu belum ya kalau nggak baca, nggak bisa. Baik Pak dan Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator. Ya, Bapak Ibu, itulah tadi hasil dari pengkajian yang telah kami dapatkan dari 2 RT tersebut. Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwasanya kami itu di bawah bimbingan puskesmas gitu. Di bawah bimbingan puskesmas diarahkan bagaimana kondisi masyarakat di RT 13 dan 14 itu. Silakan kalian dari pihak puskesmas turun langsung gitu, untuk melihat bagaimana kondisi dan keadaan masyarakat di situ. Jadi itulah kami di sini Pak, melihat apa yang telah kami sampaikan itu dari hasil wawancara, dari hasil pengkajian dan observasi gitu. Jadi kami sudah mengamati, sudah diskusi dengan masyarakat. Oh ternyata lebih dari 70% masyarakat di sini masih merokok gitu. Nah dampaknya apa? Nanti kita diskusikan. Cara pencegahannya gimana? Nanti kita diskusikan. Kalau seandainya ada yang penyakit, bagaimana cara mengobatinya? Pihak puskesmas nanti mempersilakan juga. Jadi kita itu bekerja sama di lintas sektor. Pak RT sebagai pemandunya, kami sebagai fasilitatornya, dari pihak puskesmas sebagai pemberdayaannya gitu. Jadi sama-sama berkaitan. Nah, timbullah masalah dari keperawatan tadi yang telah kita lihat, yang telah disampaikan teman-teman kami. Untuk itu di sesi ini kami mau mendengar dan bertanya. Terlebih dahulu kami mau mendengar dulu dari pihak warga bagaimana tanggapan dari masyarakat di sini tentang hasil pengkajian yang telah kami lakukan. Nanti kalau seandainya ada masukan silakan disampaikan, dan nanti kami akan memfasilitasi apa sih keinginan dari masyarakat tersebut. Kalau seandainya butuh cek kesehatan, nanti kita sama-sama diskusi. Ada dari RT, dari kami sebagai fasilitator pengantarnya, dan puskesmas juga kami dampingi membimbing juga. Nanti Ibu sebagai nanti seandainya dilantik tim Pokjakes, di situ nanti berperan dari RT ke tim Pokjak untuk program-program berikutnya gitu. Terlebih dahulu kami mau mendengarkan bagaimana tanggapan dari masyarakat di sini mengenai penyampaian yang telah kami sampaikan tadi. Boleh Bapak? Enggak? Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan untuk kami dan yang diminta tanggapan dari warga RT 1314. Sedangkan saya sendiri di RT 15. Saya sebagai
ketua RT 15 kebetulan rumah saya ini Kelihatan ya. dan pada kesempatan ini tadi ada kawan-kawan saya nanya NERS itu apa? Jadi saya nyampaikan bahwa NERS itu sepengetahuan saya ya adalah mahasiswa keperawatan yang sedang yang akan mengambil gelar profesinya yaitu NERS. Kira-kira seperti itu. Maaf ya Bapak, saya bukan ngajari cuma hanya bertanya tadi. Nah kemudian pada kesempatan ini tadi sudah dijelaskan masalah jamban dari RT 314, tapi karena kami ini lingkungan kami dekat, pertama kami mengucapkan terima kasih pada anak-anak semua yang sudah melakukan semacam studi ya untuk menyelesaikan pendidikannya di profesi keperawatan, bahwa sudah mendatangi sebagai objeknya di RT 13 dan 14. Tentunya warga semua di lingkup RT RW 03 senang sekali. Kami cuma bisa melihat aja kemarin lewat di sini kan. Jadi karena kami tidak menjadikan objek ya Pak. Jadi kita cuma disupport aja. Nah kami ingin sedikit sekedar untuk bertanya saja atau memberi masukan kepada anak-anak semua. Masalah hipertensi tadi dijelaskan bahwa 69% warga RT 13-14 itu banyak mengalami hipertensi. Mungkin kalau digabung dengan RT 15 lebih dari 69%. Karena usia di RT 15 ini mayoritas di atas umur 60 tahun. Dan hampir semua penyakitnya adalah hipertensi, darah tinggi, ada yang jantung, kolesterol dan sebagainya. Nah ini gambaran umumnya, tapi kami ingin menyampaikan, ingin tahu saja. Kalau anak-anak sudah tahu bahwa ada hipertensi yang lebih banyak terdapat di RT 13-14, tindakan apa yang sudah kalian lakukan terhadap masyarakat yang terkena hipertensi ini? Apakah telah dilakukan penyuluhan atau bekerja sama dengan puskesmas diberikan semacam obat atau tindakan apa? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak ya. PRT dari PRT 15 telah bertanya. Boleh Bapak, kami silakan kembali. Masih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari warga RT 14 Pak. Saya ingin bertanya bagaimana caranya membasmi nyamuk. Karena di RT 14 itu banyak sekali nyamuknya Pak. Apalagi daerah sini kan banyak rawa. Nah, caranya gitu kami mohon ininya pendapat. Itu saja Bapak. Ya, Oke, terima kasih. baiklah, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak ya. Boleh Pak, silakan kalian ada masih pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abu Bakar, warga RT 15. Saya sudah mengamati hal yang membuat catatan perlu dikupas. Pertama, mengenai mayoritas masyarakat RT 13 termasuk saya juga hipertensi. Itu memang sudah nampak sudah macam ikut. Cuman kita sudah tahu oleh dokter Kosmas ataupun dokter pribadi kita ternyata mengenai saya direkomendasikan amlodipine. Tinggi, lalu yang 10, pada 5 ini lagi. Dan baru habis makan seminggu 1 malam 1 jam. Bukan putus lagi bahaya. Terima kasih. Lalu kemudian mengenai tadi jangan masalah tidak terdengar. Beberapa tahun yang lalu ada program penyemprotan. Nah sekarang putus ada lagi penyemprotan nyamuk ini kan.
DBD. Sementara itu stakeholder dan warga tadi nyamuk banyak. Ini mohon informasinya apa masih ada program dari berita itu untuk ambil urutan yang berikutnya tadi saya setuju ya. Jadi narkoba ini tidak perlu disosialisasikan. Nanti dia tahu, dia tidak tahu misalkan ini. Saya pernah dulu waktu dibicarkan. Lagi dia tidak tahu tentang kalian kayak ini tahu perniagannya. Dan dia ada sambil tahu tadi coba-coba dia. Kira dia dimuta tentang kalau nanti dia tahu akibat ini mencoba. Jadi itu dia perlu. Saya katakan pada narkoba dan itulah itu. Berarti itu dia tahu dan tidak tahu itu ingin tahu lagi. Nah, lalu berusaha masa merokok ini memang agak kronis. Saya alhamdulillah sudah 15 tahun bisa berhenti. Berhentinya cepat dan niat. Nah, kalau mau mulai satu saya bangga kalau dia bisa berangkat merokok itu kebanggaan. Tapi bukan berarti kita tidak bersusah, tidak merokok. Begitu tidak ada, tidak berani orang mengatakan itu masuk itu kesehatan lain. Industri rokok ini tidak berani memasang bahwa rokok itu kesehatan, tidak ada. Tapi kalau dulu ada Samsung yang push, boleh melancarkan batu di Samsung itu. Masih itu pun rokok juga dulu Samsung ya kan. Jadi itu memang kesadaran kita sebagai rokok itu, apalagi anak-anak peran sebenarnya orang tua dia bisa cari duit sendiri, tapi masing-masing menjaga diri rokok lah. Siapa yang kenal masih memang itu satu kondisi yang sangat dramatis. Itu mampu padahal kalau mereka merokok 1/10.000 sehari, bulan 3 juta, setahun dah bisa korban kambing, ya kan? Dan mereka tidak perlu dikursikan. Sekali kali 10.000 saja, apalagi 20.000, berarti 1 bulan 3 juta. Setahun 3.600.000 itu satu kambing yang dikorban. Jadi pendapat manfaat ini kurang-kurang urusan, memang perlu disosialisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini sekaligus wejangan apa curhat atau gimana Bapak ya? Nanti ada. Ya Bapak ya, terima kasih atas pertanyaan. Sudah ada 3 pertanyaan yang telah ditanyakan dari masyarakat terhadap kami. Kami mencoba menjawab ya Pak ya. Mencoba menjawab, sama-sama kita diskusi. Nanti mungkin ada tambahan dari tim Puskesmas, nanti silakan kami persilakan untuk menambahkan. Yang pertama tadi ada pertanyaan dari Pak RT 15. Kebanyakan hipertensi itu apa penyebabnya dan apa cara pencegahannya? Apakah implementasi perawatan yang telah dilakukan? Jadi yang pertama kita sampaikan terlebih dahulu, tinggal sedikit Pak ya. Mungkin mau tua, dewasa atau remaja, sedikit banyaknya sudah tahu apa itu hipertensi. Dalam kurung darah tinggi. Kalau bahasa sederhananya itu kebanyakan Indo yang pertama makan masin. Terus kebanyakan Indo pola hidupnya itu tidak terjaga. Pola hidupnya tidak terjaga itu apa? Pola hidup sehatnya tidak diterapkan. Udah makan yang banyak mengandung kolesterol dan lainnya, tapi bergerak jarang. Itu salah satu penyebab. Darah tinggi itu disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama dari kehidupan kita Pak. Pacak tidak. Darah tinggi itu disebabkan oleh stres. Pacak. Itu salah satu penyebab utamanya Pak. Apalagi ibu-ibu banyaknya tagihan, disinilah enggak, yang enggak ya. Nah, itu stres itu jadi salah satu penyebab utama. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita bahas tadi Bapak,
komplikasi yang akan terjadi. Baru umur 40 lah sesak, berjalan dikit lah hampir pingsan. Itu menyebabnya berparu gitu kan. Empat yang berjalan ke kebun dikit, buat temen yang kuat ke kebun saya kita ke kebun itu ini. Malah kita bisa empat yang mengincar ini yang tadi. Bapak ini lakukan bisa nyawanya. Yang tidak sampai kebun. Salah satu penyebab rokok. Selain darah tinggi, paru, banyak komplikasi lainnya, rokok itu sangat berbahaya. Selama saya hidup 23 tahun di bumi ini, belum ada kata bapak tadi benar, rokok itu menyehatkan. Rokok sangat berbahaya untuk kesehatan masyarakat, ibu hamil, orang tua, ibu menyusui dan lainnya, sangat tidak dianjurkan untuk sekarang. Karena nikotin itu semakin baru rokok itu semakin tinggi nikotinnya Pak. Yang katanya itu ada mentol. Mentol itu sebagai pengalihan supaya nikmat merokok itu ditambah lagi. Orang yang kayu kita yang sarung. Kita belum beli terus rokok, beli terus, tapi kita sarung. Minggu ini puskesmas, ketemu sama ibu Lita. Kenapa Pak? Saya sesak, stres, tidak bisa tidur, gelisah. Salah satunya bukan. Sehat itu murah Pak, sakit yang mahal. Kita balik dulu. Sehat itu murah, sakit yang mahal. Kamu ngecek murah. Kalau kita tidak merokok, alhamdulillah, syukur-syukur terhindar dari penyakit baru, jauh dari penyakit hipertensi. Kalau merokok banyak yang sakit, kanker juga sakit. Iya. Terus banyak juga rokok-rokok dibeli. Jadi penyebabnya itu rokok sangat tidak dianjurkan untuk kesehatan saat ini, terutama pada lansia dengan kondisi yang terlalu banyak mengalami penyakit tidak dianjurkan. Bagaimana cara pencegahannya? Kami ada beberapa cara pencegahannya Pak. Yang pertama itu edukasi, promosi terlebih dahulu. Terus yang berikutnya kami ada implementasi perawatan. Setelah kami sampaikan malam hari ini, Pak jangan merokok, penyebab rokok itu banyak, merusak kesehatan dan tubuh kita. Salah satunya tadi edukasi. Kami edukasikan terlebih dahulu malam hari ini. Yang kedua, bagaimana cara pencegahan? Bapak, kami ada program tentang hipertensi, kolaborasi dengan puskesmas. Adik, nanti dari pihak puskesmas menyuruh kami sebagai adiknya, tolong di wilayah ini dengan data terbanyak, kami saat ini ada 13-14, lebih dari 70% masyarakat hipertensi. Pagi-pagi Pak, ayo Pak, udah subuh, udah sholat, kita mungkin di lapangan tentang hipertensi. Gerak, itu yang kedua. Yang ketiga, kami punya berbagai penelitian alternatif, tapi ada beberapa yang telah kami lakukan. Salah satunya dengan rendam air hangat, jahe, daun salam dan lainnya. Tapi pada saat kesempatan ini kami ingin mengajak masyarakat di sini pencegahan terlebih dahulu, Pak. Pencegahan terlebih dahulu. Yang kedua, apa? Tindakan yang boleh senam pagi-pagi. Nanti fasilitatornya kami. Izin sama Pak RT, konfirmasi sama pihak puskesmas, senam yang akan kami lakukan untuk kesehatan lansia di wilayah RT 15, 13, 14. Karena kata Bapak tadi kami cuma melihat, kan kasihan. Ya, gitu ya Pak. Ya, itu Pak, kurang lebih. Selain minum obat rutin, nah salah satu poin yang harus disampaikan, jikalau Bapak sudah diberikan obat rutin oleh dokter dengan dosisnya berbeda, adanya 5 mili, 10 mili, jangan diputuskan. Kalau sudah rutin, harus dirutinkan. Sampai nanti dokter yang mendiagnosis tersebut harus ada yang dihentikan, boleh dihentikan. Tapi kalau tidak ada anjuran dokter dan lainnya, jangan dihentikan. Akhirnya nanti Pak, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi bisa berpengaruh pada ginjal kita. Terus nantinya, jikalau Bapak mengkonsumsi obat amlodipin 5 mili tapi tidak rutin, nanti efek dari obat tersebut tidak akan berfungsi kembali Pak. Karena sudah tidak mempan lagi. Ya, karena kita sudah tidak teratur lagi minumnya. Itu yang obat tadi. Terus pertanyaan yang kedua sama dengan pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih cara pencegahan nyamuk? Karena RT kami terlalu banyak nyamuk saat ini. Di posko kami Pak, kalau tidak pakai obat tidak tidur. Baik niat. Dikit-dikit baru 6 jam kaca lapis pokoknya baru sama nyamuk. Itu Pak, kami lihat di sana ada gambar itu kami keliling sore-sore itu di 2 RT besar. Dan kami amati yang pertama dari sungai. Kalau Bapak pernah lihat
lewat sekali-kali, mungkin setiap hari lewat, coba Pak berhenti dikit, baiknya jintik di situ Pak. Jintik nyamuk wajar, banyak nyamuk di sini. Karena air yang tidak ngalir, sampah banyak numpuk, kebersihan tidak terjaga. Sama-sama itulah kita nih orang Indonesia Jumlah Bengkulu di Sulawesi ya Pak. Terus pembuangan sampah sembarangan di belakang rumah, di samping rumah, bahkan di halaman depan rumah itu sampah yang berserakan Pak. Nyamuk itu paling suka tempat yang kotor. Memang Allah itu mengajukan itu kau bersihkan wahai manusia kata Allah. Itu tadi untuk mencegah supaya kita tidak mengalami penyakit, salah satunya nyamuk. Itu. Terus bagaimana cara penanggulangannya? Apakah ada fogging dan lainnya? Sekarang tidak diaturkan lagi fogging Pak. Dari Puskesmas sudah memadai namanya itu istilahnya tuh abate, ya Dit? Iya. Ya abate. Jadi sejenis bubuk kalau tidak salah itu. Bubuk ditaburkan untuk mencegah jintik-jintik itu berkembang biak. Kalau fogging itu banyak dampaknya Pak. Mungkin ada ibu hamil yang lewat, yang lain anak-anak sangat berisiko. Itulah dari pihak Puskesmas mewadai untuk abate. Nanti silakan kalau mau jelasnya, nanti kami silakan dari Yayita selaku pembimbing kami di sini Pak dari pihak Puskesmas untuk menjelaskan lebih rinci. Kurang lebih gitu Pak dari juga pertanyaan. Harapannya Bapak di sini pengennya itu sehat-sehat, umur panjang, lancar rezeki. Amin. Nah, kalau udah sehat Pak. Nah, memang dulu RT, bukannya kami itu. Jadi bukan kami itu menjadikan Pak. Anda sama di rata-rata wilayah Kota Bengkulu ini ceknya negara kondisinya. Ciring dikit lama kuat, pas dibersihkan, banyak sampah. Enak kalau seandainya duit berserakan ini sampah. Nah, kalau nanti ada sanggahan dari hasil kami ini nanti kita diskusikan. Nah, poin yang keempat ini Pak, kami sebagai mahasiswa sebagai fasilitator menyediakan melayani untuk jika ada program dari PRT pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan, tindakan apa yang dilakukan oleh PRT untuk masyarakat demi kebersamaan kesehatan bersama, kami akan memfasilitasi Pak. Nanti contohnya satu tadi 6, silakan adik-adik boleh ajak RT 13, 14, 15 untuk senam bersama. Nanti sebelum senam kami cek dulu kesehatan, cek tensi, syukur-syukur nanti kami ada juga bawa alat cek kesehatan gratis, kolesterol dan diabetes. Nah itu kami sebagai fasilitatornya. Untuk yang lebih berwenang melakukan penkes dan lainnya cek kesehatan itu pihak Puskesmas. Kami di bawah naungan mereka Pak. Itu kami masih juga konsul dari mereka. Kalau seandainya mereka ACC dengan program PRT menyampaikan kepada kami konsulkan terlebih dahulu, maka terjalin kerjasama sektornya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami minta nanti dari pihak warga di sini untuk sama-sama program apa yang akan Bapak Ibu sekalian mau dengan kehadiran kami di sini. Tapi kami perlu sampaikan Pak, jangan sampai ada muka dua di balik ini. Kami tidak menyediakan dana, kami tidak menyediakan tempat, kami sebagai fasilitator. Kalau seandainya ada program ke depan cek rutin setiap minggu oleh RT, Bapak koordinasi sama kami boleh. Deh apa yang perlu disediakan cek kesehatan. Kami yang mungkin akan membuatkan yang pertama media edukasi. Kami buat kalimat. Terus yang kedua, kami bagaimana cara pencegahan kami sampaikan itu Pak. Jadi kami itu mohon maaf bukan apa-apa ya Pak. Kami tidak menyediakan dana, tapi kami menyediakan tenaga. Kasarnya gitu. Nanti Bapak kapan Pak ada ini tidak mau mengeluarkan dana, bukan, tapi memang sektor kami di situ. Kami sekarang itu sebagai media lah, fasilitator untuk perusahaan di sini keberhasilan kesehatan bersama. Itu Pak kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan ada yang perlu disampaikan, silakan. Nah lanjut ke berikutnya, kami mohon kesediaan dari pihak Puskesmas untuk menyampaikan dan nanti bisa menjawab pertanyaan dari bapak-bapak tadi. Terima kasih Pak ya. Mana baju aja Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Pak RT 13, Pak RT 15 ya Pak ya, sama perangkat masjid, warga sekitar RT 13 14 dan adik-adik semua yang saya sayangi. Kebetulan saya di sini perwakilan dari Puskesmas Pak. Kalau namanya itu pendamping mereka si A dari Puskesmas itu karena kebetulan saya yang duluan dari mereka, ya Pak ya. Ya, cuma di situ lebihnya. Karena saya duluan sekolah, duluan bekerja dari adik-adik semua. Kalau kedepannya mereka udah nurse semua, bisa jadi mereka malah meloncat lagi di atas saya. Ya, mungkin dia bisa si A di rumah sakit, lebih tinggi lagi itunya. Jadi di sini kita intinya sama-sama bukan mencari permasalahan ya, mencari kalau ada keluhan-keluhan dari masyarakat dan adik-adik saya ini berusaha dengan kemampuan mereka. Yang tadi katanya mungkin nggak ada dana, dibilang nggak ada dana, ini makanan disiapkan dari mereka Pak, bukan dari Puskesmas. Jadi dari kantong mereka, mungkin mereka sumbangan untuk memberikan ala kadarnya makanan. Mungkin mereka cuma bisa menyiapkan segitu. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya, tadi ada yang menanyakan masalah, kita lihat tadi hipertensi itu udah sekitar 65% di RT 13-14. Itu kenapa? Kira-kira kenapa Pak? Kok hipertensi yang banyak sekarang? Jantung. Karena memang sekarang kita fokus di penyakit PTM. Apa PTM itu Pak? Penyakit tidak menular. Justru penyakit yang tidak menular sekarang yang membuat kita selesai. Justru penyakit-penyakit yang menular kayak demam berdarah itu udah jarang, udah susah kami mencari pasien-pasien DBD, pasien-pasien malaria bahkan nggak pernah kami temukan lagi. Yang menular sekarang lagi nggak ngetren, yang ngetrennya sekarang yang tidak menular. Stroke menular nggak Pak? Nggak. DM, gula, nggak menular kan? Tapi dia menurun. Yang nggak menular itu menurun. Kenapa mungkin banyak? Bapak aja misalkan hipertensi, anak bapak udah ada 3. Itu 3 risiko tinggi semua Pak. 40% gen dia menurun hipertensi. Jadi kalau nggak di screening dari awal, itu akhirnya hipertensi semakin banyak. Kita ada program di Puskesmas itu namanya Posbindu. Posbindu itu pos pelayanan terpadu. Itu screening khusus penyakit yang tidak menular. Sama kayak Posbindu, Posyandu. Kalau Posyandu itu tempatnya anak-anak. Tapi kalau Posbindu itu 15 tahun ke atas. Ya, jadi kalau di 15 tahun ke atas itu masyarakat kita udah di screening, insya Allah hipertensinya nggak bakal terjadi. Ya Pak ya. Mulai dari 15 tahun ke atas itu Posbindu kita terdekat di sini ada di RT 11 di tempat rumah Bu RT Bucin. Setiap tanggal 15 ya, sebulan sekali kita boleh screening ke sana Pak. Jadi kalau di umur kita 15 tahun kita udah cek tensi, kita tahu oh normal bulan ini, bulan depan cek lagi. Tapi kalau kita lolos, kita nggak pernah setahun ini nggak pernah tensi, tahu tiba-tiba udah stroke aja, nggak pernah darah tinggi katanya, tapi tiba-tiba stroke karena tadi nggak pernah dicek. Kalau dari awal kita cek itu nggak mungkin terjadi. Sama kayak gula, DM itu kalau kita tinggi itu dikatakan tinggi itu hipertensi di atas 140 ya Pak, di atas 140. Kalau gula itu dikatakan tinggi di atas 150 udah tinggi. Ya, kalau kita cek pertama gula itu udah tinggi, jadi sebulan sekali kita harus cek. Tapi kalau dari awal kita cek gula kita normal, itu boleh
6 bulan ke depan kita cek lagi, ternyata masih normal. Tapi hati-hati loh, saya ada keturunan, gen saya ada membawa penyakit gula, ya Pak ya. Kalau kita nggak kontrol dari muda-muda seadik-adik ini, kita tinggal tunggu aja, panen. Umur 40-50 kita panen, gula kita sampai 500 kalau nggak terkontrol, ya. Tapi kalau terkontrol dari awal, insya Allah nggak bakal terjadi. Kalau kita udah tahu kita ada keturunan gula, kita udah atur pola makan, nggak boleh banyak masuk gula. Kalau kita hipertensi, itu hipertensi nggak boleh banyak masuk garam, Pak. Bukan nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan telur, ikan, bukan. Tapi cara mengkonsumsinya nggak boleh pakai santan, nggak boleh digoreng, nggak boleh di asin. Ya, jadi kalau bisa kita yang udah umur 40 tahun ke atas itu makannya bening-bening, sop-sopan, pindang, bakar-bakar. Jadi dari pola makan kita udah harus atur, sayurnya direbus saja, nggak perlu ditumis kayak gitu, Pak. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil kita kurangin. Misalkan makan-makan itu nggak boleh terlalu asin lagi, karena penyebab itu bukan asin, bukan katanya banyak makan daging, bukan. Kalau dagingnya direndam, asin, nggak santan, gitu. Tapi kalau pengolahannya bagus, kita butuh protein Pak di badan kita. Nggak cuma kita cukup makan sayur direbus, sambal diulek, nggak bisa. Kita harus protein masuk ke badan kita, telur harus masuk, ikan harus masuk, tahu tempe harus masuk. Tapi cara pengolahannya di sini yang harus bagus, ya Pak ya. Tadi ada pertanyaan juga. Nyamuk tadi Pak ya, nyamuk itu sumber penyebaran penyakit. Ada beberapa penyakit yang memang disebabkan, yang ditularkan oleh nyamuk. Jadi Bapak tadi ada yang menanyakan bagaimana program fogging. Itu fogging sebenarnya nggak diajukan lagi. Karena kenapa? Fogging itu Pak cuma membunuh nyamuk dewasa. Ya, nyamuk dewasa itu sekian hari mati Pak. Tapi telur tadi bangun dia. Nggak mungkin kita fogging setiap bulan. Terus kalau kita mau fogging, itu makanan harus disimpan semua. Burung-burung Pak itu bisa mati kalau kita semprot. Sebenarnya harus dimusimkan kemana itu burung-burung. Terus bekas kita nyemprot itu Pak, itu harus dibersihkan semua. Karena kalau anak-anak udah kita semprot, megang lagi, itu sumber penyakit semua. Ya Pak ya, kita ada alat fogging di puskesmas, tapi kita tidak menyiapkan bahannya. Solarnya nggak ada. Tapi kalau ada swadaya masyarakat, misalkan ada pasien DBD, itu kita anjurkan dari swadaya masyarakat. Kalau masyarakat bikin RT 14 sama RT 13 mau sumbangan dana untuk membeli solarnya, untuk menyemprotnya, karena kami nggak ada tenaga laki-laki, nggak mungkin kami nenteng sendiri alat itu, ya Pak ya. Jadi sebaiknya memang nggak dilakukan fogging lagi. Kami biasanya memberikan bubuk abate. Bubuk abate itu gratis, nggak beli. Jadi kalau dari awal telur sama jentik itu mati, nggak ada lagi nyamuk dewasa. Tapi kalau kita bunuh nyamuk dewasa tadi, jentiknya netas Pak, nggak bisa kita semprot desiring fogging, ya Pak ya. Karena sampah-sampah tadi merupakan sumber penyakit, tempat beranaknya nyamuk. Nyamuk itu Pak, 1 sendok aja terlentang kena air hujan, itu dia bisa hidup. Apalagi di sampah, di kaleng-kaleng bekas, siring-siringnya nggak mengalir, ya. Jadi gitu. Terus apa lagi tadi kan? Tadi ada dengar remaja Pak ya, masalah narkoba sama rokok. Kalau rokok kayaknya sih itu harus kesadaran dari mereka sendiri. Percuma juga kadang orang tua bilang,
berhenti merokok. Di rumah dia berhenti Pak, di luar makin kencang. Itu biasanya karena pergaulan. Jadi kalau kita di lingkungan perokok ya kita pasti merokok. Tidak mungkin tidak kita lihat orang tidak merokok. Tapi kalau kita di lingkungan yang nggak merokok, itu kita nggak bakal merokok. Satu lagi tadi narkoba. Narkoba itu memang sebenarnya harus kita perkenalkan ke remaja-remaja. Ini loh narkoba, bentuknya kayak gini loh. Kadang-kadang mereka dicekokin, nggak tenang nggak? Coba dulu kenapa? Padahal nggak tahu yang dia konsumsi. Sekarang banyak Samkodin ya Pak. Samkodin kayak komik itu apa? Dia itu belum termasuk sekelas narkoba, tetapi karena konsumsi berlebih itu memicu saraf otaknya nggak bekerja. Jadi saraf otaknya tuh rileks karena kelebihan komik. Itu ada namanya di dalam itu dextromethorphan. Kalau sirupnya kita nggak keluarkan lagi di rumah, di puskesmas juga nggak ada lagi. Komik pun di warung-warung kayaknya udah banyak ditarik. Tapi itu kayak Samkodin itu sebenarnya obat batuk. Tapi diminum mereka satu keping. Jadi overdosis mereka. Jadi di situ saya pernah menanyakan kok nggak ditarik obat-obat kayak gitu. Ternyata itu belum sekelas narkoba. Tapi karena konsumsinya berlebihan, efeknya sama aja seperti narkoba. Karena Pak, narkoba itu mahal. Kalau Samkodin murah, kalau komik murah, bisa anak-anak belinya. Kalau sabu narkoba itu Pak, orang-orang terot yang bisa makainya. Iya Pak, jarang orang-orang biasa yang bisa narkoba. Jadi anak-anak itu cuma sebatas lem, kalau dulu lem iPhone. Ada zat-zatnya yang bisa kalau dihirup itu menghancurkan saraf-saraf di kepalanya. Itu lebih bahaya kalau lem. Kalau lem itu badan narkotika tuh susah untuk merehab Pak. Karena hisapan dari lem itu membuat saraf-sarafnya tuh rusak. Lebih enak lagi merehab anak-anak yang emang jelas-jelas konsumsi narkoba daripada anak-anak yang menghisap-hisap lem. Apa lagi? Udah. Mungkin kebetulan saya di sini, kalau ada bapak-bapak masih ada yang mau ditanyakan, boleh. Tadi masalah amlodipin ya Pak ya. Amlodipin 5 mili itu ya. 5 mili itu dikonsumsi kalau tensinya masih di bawah 150. Kalau udah di atas 150 itu dianjurkan untuk 10 mili. Ya Pak ya. Kenapa obat itu harus diminum setiap hari? Kalau kita ke dokter, obat itu dikasih jatahnya Pak sebulan. Tidak usah tensi, tidak usah dipapokan, pokoknya minum. Jadi fungsi amlodipin tadi apa Pak? Dia tuh bukan menurunkan, dia tuh menstabilkan. Meskipun darah Bapak bagus 110, itu tetap diminum, dia tetap menetralkan, stabilkan. Kalau tensi Bapak 100, dia stabilkan, dia naikkan. Kalau tensi Bapak tinggi, dia turunkan. Jadi amlodipin itu bukan untuk menurunkan tekanan darah, dia untuk menstabilkan. Beda sama obat DM. Obat DM memang untuk menurunkan kadar gula, makanya harus dicek sebelum minum obat DM. Kalau terlalu rendah gulanya, pingsan juga Pak, kadar gulanya tidak ada. Terlalu tinggi apalagi, pingsan juga, bisa tidak sadar. Tapi beda kalau sama obat darah tinggi. Obat darah tinggi justru kalau nggak diminum, tinggal nunggu cuci darah. Ginjal kita dimakan. Oke, sama kayak obat gula. Obat gula kalau tidak dikonsumsi, dia membunuh perlahan Pak. Jantung dirusaknya, ginjal dirusaknya, itu penyebab dari gula yang tidak diobati. Tiba-tiba kenapa dia komplikasi? Karena tadi ada sesuatu yang tidak diobati. Jadi itulah yang merusak organ-organ tubuh yang di dalam. Kadang kebanyakan masyarakat dia bilang, aku tidak minum obat, kalau ginjal aku rusak. Salah. Banyak loh Pak kejadian
Hipertensi yang tidak diobati cuci darah. Pernah Bapak dengar? Hipertensi yang tidak diobati dia bakal cuci darah. Ginjalnya rusak karena darahnya tinggi terus. Darahnya terpacu tinggi terus. Justru kalau terkontrol, tidak lepas dari amlodipin tadi Pak, tidak kena stroke. Orang yang kena serangan stroke itu Pak, itu posisi amlonya loss. Lah 2 hari tidak meminum, ambil cuma minum herbal, minum apa namanya itu daun-daun herbal, tidak ada. Meskipun herbal kita harus diikuti dengan obat, dengan pola makan. Sama juga Pak kalau kita minum obat darah tinggi tapi kita kan makan si padang terus. Kita masih nak makan yang santan-santan yang gemuk-gemuk cik kena tetel-tetelan itu kan harus dihindari karena kolesterol tadi. Kalau kolesterol tinggi, kolesterol kan intinya dari situ. Kalau kolesterol tinggi terjadi penyumbatan, nah sudah kadang-kadang di situ. Oke, mungkin kalau ada yang masih ditanyakan Pak, biar puas. Ya kadang kami dari puskesmas nih susah nak turun ke masyarakat untuk ngasih tahu Bapak Ibu penyuluhan-penyuluhan kayak gini. Itulah kadang-kadang gunanya adik-adik kami, perpanjangan tangan kami. Biasanya tahun kemarin itu saya adik-adik ini saya letakkan kadang di RT 3 Pak, di RT 3, RT 2, kadang saya oper lagi di RT 4 dan 5. Jadi kebetulan ini 1 bulan ini mereka di RT 13-14. Bulan ke depan ada gelombang lainnya itu di RT 17 Pak Roni. Di bulan 6 nanti mereka saya letakkan lagi di RT 12. Jadi mereka perpanjangan tangan kami. Jadi apapun yang mereka temukan di lapangan, mereka melapor ke saya. Yuk ternyata di situ Cak Iko yuk. Jadi yang kira-kira tempat yang kami los, karena kami kan aktivitas kami kebanyakan di puskesmas Pak, karena kami pelayanan. Susah kami untuk mencapai keluar. Posbindu atau posyandu aja kita sebulan cuma bisa keluar sekali. Karena kami pagi-pagi itu ditunggu pasien Pak, ditunggu orang tak berobat. Terlambat dikit kita yang marahnya, aku sakit, tak berobat. Karena kita dengan keterbatasan karyawan puskesmas, jadi 1 bulan tuh bisa turun ke lapangan sekali. Terus kalau ada memang penyakit-penyakit yang kejadian luar biasa seperti wabah DBD itu memang harus kami turun. Memang ada saatnya kami turun. Asalkan ada laporan ke kami. Kadang-kadang Pak, masyarakat ini nggak melapor ke kami. Jadi mereka nggak berobat ke puskesmas. Tiba-tiba mereka ke IGD, ternyata DBD dirawat. Kan tanpa sepengetahuan kami itu Pak, kalau mereka ke IGD. Jadi nggak ada laporan ke kami. Tiba-tiba dia melapor aja ke atas. Tidak ada orang puskesmas itu yang nengok kami. Padahal kami positif DBD. Tapi mereka los, mereka nggak ke kami. Ya, sebenarnya kalau ada sesuatu, ada masalah itu ke RT dulu. Mungkin RT nanti nyamuk ke lurah. Pihak lurah langsung nelpon. Bu Lita di RT 13 ada kejadian ini loh. Minta tolong puskesmas ya Bu, turun. Itu kami turun. Kalau ada laporan laboratorium positif DBD itu kami turun Pak. Kami pembagian abates keliling rumah. Terus kami juga ada screening TBC Pak. Jadi kalau ada bapak-bapak yang batuk, itu boleh dahaknya diambil, itu dikasih ke mahasiswa. Ya Pak ya, yang ada batuk itu screening untuk TBC Pak. Jangan tiba-tiba lah muntah darah, lah batuk darah, baru ngomong. Sama kayak hipertensi, itu lah tinggi namanya. Kalau kita batuk-batuk dikit tuh cek lah, ada screening namanya. Tapi kami tidak bisa periksanya di puskesmas. Jadi kami harus kirim hari itu. Jadi kalau ada bapak, kebetulan ada Pak RT, ada yang mau cek dahak, itu potnya tinggal minta sama adik siswa. Dek, aku butuh 3 pot. Ya Pak ya.
dahaknya dibatukkan sewaktu aja Pak, pagi sekali aja. Tapi harus ada dahaknya, minimal banyak air ludahnya, jangan kosong. Kalau kosong orang nggak bisa ngeceknya, ya Pak ya. Hari itu juga kami tunggu dahaknya paling lama jam 9 pagi, karena di bawah jam 10 dahak ini udah harus sampai di laboratorium RSHD, karena kami ngirimnya ke RSHD karena belum ada alat TCM. Sampai hari ini adik siswa belum ada yang mengantarkan pot dahak ke puskesmas. Padahal dari awal saya sudah bilang, Dek, minta tolong kalau ada yang batuk. Tadi kan ISPA itu batuk Pak, bahasa kami aja ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, bahasa Bapak batuk, bahasa kami bahasa kerennya ISPA. Ya, batuk-batuk, apalagi yang merokok, batuk tuh cek lah Pak. Tahu-tahu tiba-tiba badan lah kurus saja, tahunya kuman TBC-nya lah penuh. Padahal itu bisa diobati 6 bulan sembuh. Obatnya ambil puskesmas juga sama saya. Kebetulan saya semua yang menular saya yang tanggung jawab Pak. Saya penanggung jawab semua penyakit yang menular. Kalau yang tidak menular memang ada pemegang program yang lain lagi yang megang. Kebetulan kalau TBC saya yang pegang. Ambil obatnya tuh nanti saya yang pegang. Ya Pak ya. Udah larut juga kayaknya ya. Kalau ada masih unek-unek yang mau dikeluarkan boleh. Kalau bisa saya jawab. Ada batas waktunya deh. Iya, Ibu Kader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji ini dari RT 13 Kader Posyandu Rumput Lima. Yang kata berita tadi, kalau masalah DBD ini memang masalah yang serius. Tetapi terkadang masyarakat ini anaknya demam hanya diabaikan tanpa ke puskesmas terlebih dahulu. Setelah anak kritis baru dia lari ke IGD. Makanya terkadang puskesmas tidak tahu. Saya kadang, kenapa nggak lapor saya sendiri? Dia nggak tahu yang lingkungan kan seperti itu kan. Terus masalah nyamuk juga di lingkungan kita memang kita bisa membasmi induk, tapi kita juga bisa membasmi telurnya. Gitu. Tidak mungkin, walaupun dia mampu juga kita tidak bisa membasmi nyamuk setidaknya mengurangi. Di situ tadi ya. Kalau sampah di RT 13, 14 memang itu menjadi masalah yang sangat serius. Tapi mau bilang apa? Kita hanya berusaha. Pak RT mungkin RT 14, RT 15, RT 13 juga sama penyampaiannya. Itu aja bagi saya. Dan jadi untuk kita semua ayolah berperan bersama-sama. Kita cari solusinya. Seperti apa sih solusinya? TDD ya. Terus ada pesan. Pesan saya untuk anak-anak. Ini anak-anak saya, bukan anak-anak saya. Untuk kedepannya saya ucapkan selamat, mudah-mudahan kalian sukses kedepannya. Jadilah perawat yang ramah tamah, melayani pasienmu dengan serius, dengan legowo. Kata orang Jawa legowo ya, dengan ikhlas. Hanya itu saja dari saya. Untuk kalian semua, saya ini wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kader yang udah berapa puluh tahun Bu jadi kader? 97. Belum lahir dia udah jadi kader. Jadi penyakit DBD Bu ya. DBD itu Pak, dia panas tinggi. Panas tinggi biasanya hari ke-5 dia turun panasnya Pak. Kadang itu yang mengecoh kita. Sembuh anak ambo. Padahal itu masa kritis yang harus benar-benar diperhatikan. Itu kadang-kadang kita los. Kenapa anaknya meninggal Bu? Tidak tahu. Padahal tidak panas lagi. Lah sehat kemarinnya, lah main, lah ikut, toto meninggal. Kadang-kadang kita losnya di situ Pak. Jadi dia panas hari pertama itu udah bisa diperiksa sebenarnya Pak. Panas tinggi, apalagi udah panas tinggi 3 hari berturut-turut.
dia nggak naik turun. Kalau naik turun itu biasanya tipes. Kalau dia DBD itu panas tinggi terus Pak, 3 hari panas tinggi terus. Tapi dia biasanya memang wabah Pak. Nyamuknya ada, nyamuk Aedes aegypti. Kalau tidak digigit ke nyamuk itu Pak, tidak bisa DBD. Nah, tapi kalau ada satu aja warga yang DBD, itu kita harus hati-hati. Kita harus lapor ke puskesmas. Anak saya 3 hari panas tinggi, tetangga sebelah lagi dirawat DBD. Nah, lalu itu bisa langsung dicek, MS1 namanya Pak. Bisa langsung dicek di puskesmas. Ya Pak ya, kalau hasilnya positif, itu di hari kelima dia bakal turun panasnya. Dia tuh seperti pelana kuda, dia naik dulu, turun, nanti dia bakal panas lagi. Panas lagi itu dia udah bagus ternyata Pak. Dia harus panas lagi dulu. Itu baru bagus dia. Justru dia waktu diturun itu masih kritis. Hati-hati di 5 sampai 8 hari. Itu pas dicek biasanya trombositnya lagi ngedrop sampai di bawah 100 ya Pak ya. Itu kalau trombositnya udah misalkan sudah 60 tuh di hari kelima, asal dia udah naik jadi 70 aja, itu udah bagus. Jadinya harus naik lagi dia ya Pak ya. Jadi kadang-kadang kita lost di situ. Dia nggak panas, tiba-tiba pingsan anaknya pas lagi dingin, langsung dibawa ke IGD. Tahu-tahunya dia DBD. Kalau sekarang belum ada wabah. Biasanya kalau ada satu berarti ada nyamuk di situ. Hati-hati. Kalau DBD Pak, dia nyamuk yang bersih. Dia tidak selokan. Itu pulau. Dia hendaknya di tempat yang bersih, nyamuk elit. Di bak mandi, itu nama. Di cedok, di ban-ban, ini yang bersih. Ini tidak ketemu kayak kotoran pembuangan limbah, tidak. Memangnya nyamuk-nyamuk yang bersih. Justru memang yang harus dibersihkan itu di dalam rumah dulu. Kadang-kadang kita lengah, ada ban-ban, ada tempurung yang melentang, ada airnya dikit, itu Aedes aegypti cepatnya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan dengan bersama, dengan kompak, nanti juga katanya akan diadakan senam. Memang itu ada senamnya Pak, namanya senam DM dan hipertensi. Ibu-ibu kader mungkin tahu, kami setiap Jumat itu ada senam lansia khusus DM dan hipertensi. Kamu Bapak kok belum pernah menengok senam di puskesmas? Senam khusus DM dan hipertensi. Ya Pak ya, nanti boleh adik-adik ini kalau mau melaksanakan senam mungkin di lapangan masjid diajak anggota warganya untuk senam DM dan hipertensi. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Sukses kepada adik-adikku sekalian semua. Kita beri aplaus dulu Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pihak puskesmas yang telah mendengarkan. Baik Bapak Ibu, ke acara inti berikutnya kami akan menyampaikan program dari kami, poinnya dari kami, program plan of action atau tindakan yang akan kami lakukan selama 4 minggu ke depan. Yang pertama, kami akan melakukan penyuluhan mengenai bahaya merokok untuk kalangan remaja dewasa. Yang kedua, kami akan memberikan leaflet atau membagikan kepada masyarakat mengenai penyakit yang akan menjadi prioritas masalah. Yang ketiga, memberikan informasi tentang flu dan batuk pada anak-anak usia dini. Yang keempat itu hand hygiene. Kami akan melakukan post pre dan post test, akan mengkaji pengetahuan masyarakat mengenai penyakit tersebut. Yang kelima itu melakukan pre post sama juga tes cek kesehatan, tekanan darah dan lainnya. Yang keenam itu memberikan informasi mengenai penyakit tidak menular. Itu program unggulan yang akan kami berikan kepada masyarakat selama kami dinas dan juga bermasyarakat di sini nanti untuk kedepannya. Saya akan tanya terlebih dahulu kepada Bapak semua, bagaimana dari ke-6 program unggulan kami tadi, apakah Bapak semuanya setuju?
setuju ya? Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena program ini akan kami realisasikan, akan kami kerjakan dengan kesepakatan bersama. Maka dari itu, malam hari ini setelah ini nanti akan adakannya pelantikan Pokja atau pendamping program kerja yang dimana bertujuan untuk membantu pemerintah setempat meningkatkan kesehatan masyarakat bersama. Nanti mohon kesediaannya yang melantik dari RT dan Puskesmas kepada ibu yang telah diamanahkan nanti. Itu Bapak, dan kami akan menanyakan juga dua perihal kembali tempat dan kesediaan dananya nanti. Kalau seandainya tempatnya Pak RT menyarankan di rumahnya untuk melakukan cek kesehatan, maka harapan kedepannya nanti tempatnya di rumah Pak RT atau di lapangan boleh. Yang penting kami tahu tempatnya. Kalau seandainya dana itu kami kembalikan ke pemerintah setempat, RT, RW dan lainnya. Kami tinggal memfasilitasi untuk program tersebut. Dengan itu berakhirlah sudah acara kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Berikut ini kita akan melantik sebelum kita tutup bersama Pokjakes yang akan dilantik dari pihak RT dan Puskesmas kepada Ibu Kader, Ibu Yusranto Aini dan Ibu Jaini. Kami mohon kesediaannya ke depan disaksikan oleh bapak-bapak dari warga RT 15, 14 dan 13 dan teman-teman mahasiswa untuk simbolis melantik sebagai kader dan juga tim Pokjakes gitu Pak. Ibu, kami mohon kesediaannya Ibu ke depan, mohon dipanggil ke depan agar kesini terlebih dahulu Ibu ya. Kita untuk melantik kesini terlebih dahulu. Pak RT dari pihak Puskesmas Mimika mohon kesediaan tempatnya untuk melantik simbolis kepada tim Pokjakes dari RT 13 dan 14 mencakupi wilayah bina. Terlebih dahulu mungkin dari Pak RT, kami persilakan Pak. Ibu Yusranto Aini, mohon dokumentasi untuk mendokumentasikan. Mohon izin Bapak ya untuk memberikan simbolis pengalungan kepada Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Bu ya. Semoga amanah ini sebagai kader kami. Bismillah. Boleh tepuk tangannya semuanya. Yang kedua, silakan di sana terlebih dahulu Pak untuk nanti sisi dokumentasi kepada Yunita pihak Puskesmas pada Ibu Jaini. Untuk jelas dari RT. Ya, bismillahirrahmanirrahim telah dilantik secara simbolis. Berikan tepuk tangan. Ya. Mungkin terlebih dahulu dokumentasi berupa dulu Bapak. Nanti kita sama-sama Bapak di sini dan teman-teman sekalian. Ya, boleh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kami mohon diberikan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, jadi sesuai dengan program kami tadi, kenapa wajah